juga orang. Pak Dr. Masyudi sudah bergabung ya Pak? Boleh cek sound Pak? Halo. Oke, selamat pagi. Bisa? Bisa. Jelas ya Pak ya? Baik. Selamat datang Pak di sesi perkuliahan webinar series Pasca Sarjana Unma ya Pak ya? Baik, selamat pagi. Baik, salam kenal Pak dengan saya Nida, staf dari Akademik Pasca Sarjana Unma Banten. Oke, senang sekali kami bisa bertemu walaupun dengan media digital dengan Bapak Dr. Masyudi ya Pak ya, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi cuaca yang berbeda mungkin di setiap daerah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti kegiatan webinar series dalam sesi perkuliahan kali ini ya Pak ya. Oke, nanti dalam waktu 100 menit ke depan kita akan mengikuti agenda webinar series ini yang akan dimoderatori oleh Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ibnu Mazah. Pak Dr. Ibnu sudah bergabung juga ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Dr. Ibnu Mazah selaku dosen tetap juga Pak Dr. Masyudi di Pasca Sarjana Unma Banten. Sebelum diambil alih, sebelum diambil oleh Pak Dr. Ibnu, mungkin saya akan membacakan dulu Pak ya untuk tata tertib dalam webinar series di Pasca Sarjana Unma Banten di pagi hari ini. Teman-teman juga bisa langsung membaca by screen Zoom. Di sini ada poin 1 sampai dengan 6. Kegiatan webinar Pasca Sarjana ini akan dimulai pada hari Minggu. Sudah terlewat Pak ya, pukul 9.30 kita akan mulai. Peserta wajib menonaktifkan audio saat kegiatan berlangsung. Poin ketiga, peserta diharapkan pada saat kegiatan webinar berlangsung agar mengaktifkan kamera atau on cam. Jadi, yang masih menonaktifkan kamera mohon di on cam ya Pak ya, agar kita bisa langsung melihat wajah ganteng atau cantik nih dari Bapak atau Ibu seperti itu. Poin keempat di sini ada peserta dapat mengaktifkan audio atau unmute pada saat dipersilakan oleh moderator. Jadi nanti kita punya sesi setelah pemaparan pembahasan 45 menit dari Bapak Dr. Masyudi, setelah itu langsung disambung 30 menit untuk sesi pertanyaan. Kita akan mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya. Selanjutnya poin ke-6 tertib, dan mudah-mudahan kegiatan webinar kali ini dapat mendapatkan kebermanfaatan bagi kita semua seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung serahkan aja kepada moderator kita di sesi webinar kali ini, pada Bapak Dr. Ibnu Mazah, SHMH, saya persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataul Anwar Banten, Pak Hardi, Dr. Soehardi Yudhoyono, SHMH. Yang kami hormati Bapak Wadir II, Program Pasca Sarjana Unma Banten, Bapak Dr. Endang Madali. Yang kami hormati dan kami muliakan tamu kita kali ini, dosen tamu, yakni Bapak Dr. Masyudi, SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, para dosen, sivitas akademika, mahasiswa yang saya cintai. Pertama, marilah kita bersyukur kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari yang cerah ini. Insya Allah dalam waktu 100 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan, kemudian juga cerita, pengalaman, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu tentunya dari narasumber yang juga sebagai keynote speaker Bapak Dr. Masyudi. Beliau juga adalah sahabat saya, mitra strategis saya dalam
pengembangan tugas di Komisi Kejaksaan, dan juga beliau selaku pucuk pimpinan tertinggi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang kita perlu informasikan juga ini bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat merupakan satuan kerja terbaik di Kejaksaan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di tahun 2021. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan tentunya, kami mengundang beliau, Bapak Dr. Masyudi, untuk menceritakan dan juga memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Semoga dalam proses pembelajaran, perkuliahan, dan juga apa yang dapat kita serap, kita ambil sebagai bagian dari proses pengembangan hukum kita di Universitas Mataul Anwar ini. Untuk mempersingkat waktu, tentunya akan saya perkenankan dulu Bapak Direktur, Bapak Dr. Suhardi Somo Mulyono, untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam konteks opening speech dalam webinar series kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Dr. Masyudi SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan atas kinerjanya selama ini tentu saya mewakili Civitas Akademika, terutama dari Pasca Sarjana, Unma, mengucapkan selamat dan semoga untuk ke depan Kejaksaan di Kalimantan Barat lebih sukses lagi dalam mengemban kinerja mengawal Kejaksaan Tinggi dalam pemberantasan korupsi. Amin. Nah, tentu dalam hal ini yang pertama, saya juga Unmute ya Pak Direktur. Unmute Pak. Halo Pak Moderator, Ya. Pak Dr. Sudah dengar ya? Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena ini Undang-Undang Kejaksaan sebentar lagi tentu saja akan landing di masyarakat, dan tak terhingga kebahagiaan kita karena Bapak Dr. Masyudi sudah menyempatkan mungkin untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang Undang-Undang Kejaksaan yang barangkali sebentar lagi sudah sah ya, setelah nanti masuk Lembaran Negara begitu. Nah, dari Mataul Anwar, dari Pasca Sarjana, memang sangat berkepentingan dalam hal ini, terutama mahasiswa kami semua, Pak Masyudi, ini mengikuti di seluruh pelosok Mataul Anwar, karena kami itu ada di seluruh negeri ini, ada di daerah-daerah, dan mungkin memang sebenarnya Mataul Anwar itu begini Pak Masyudi, ya sama dengan PBNU dan PP Muhammadiyah gitu ya, tapi mungkin dari sisi yang lain memang Mataul Anwar itu kalau orang Jawa bilang sepi eng pamrih rame eng gawe gitu ya, begitu kira-kira. Oleh karena itu mohon maaf nanti kalau cara penyampaian kita mungkin kurang berkenan. Nah, satu titik yang sempat saya cermati, saya amati di Undang-Undang Kejaksaan ini, mulai diperkuat adanya fungsi jaksa sebagai pengacara negara. Nah, saya sendiri secara nalar sangat respect dan sangat mengharapkan betul-betul memang posisi jaksa sebagai pengacara negara itu harus dikedepankan. Ini barangkali yang waktu itu agak terlupakan, karena sejak dahulu kejaksaan ini memang garda terdepan dalam kerangka pemberantasan korupsi. Namun karena dinamika politik dan lain sebagainya, muncul KPK seolah-olah tanda petik seperti kejaksaan dianggap tenggelam begitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan tenggelam.
Jadi Kejaksaan Tinggi itu, Kejaksaan Agung memang lagi merumuskan bagaimana langkah-langkah ke depan, dan dengan undang-undang ini harapan kami dari kampus tentunya kami akan mendukung, mendorong. Karena sesungguhnya apa yang dimintakan oleh Presiden itu kan sepele ya. Bagaimana penegakan hukum itu bisa menghasilkan something, sesuatu dari perspektif recovery ekonomi. Tentu saja Pak Masudi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sudah membayangkan dan sudah pasti saya yakin target ke depan itu sudah bukan lagi dalam pemberantasan korupsi itu menangkap, menahan, menghukum. Kalau targetnya menangkap, menahan, menghukum, kemudian ini dipersepsi sebagai keberhasilan, tentu tabrakan dengan filsafat hukum yang menggariskan bahwa recovery ekonomi itu penting. Dan kita bisa bayangkan, terutama mahasiswa ya, coba kita lihat misalnya, perairan Indonesia itu merupakan perairan yang sangat strategis. Misalnya kita membayangkan bahwa sumber daya kekayaan kita itu bukan hanya di darat, tapi kan juga di laut, begitu ya. Karena memang perairan Indonesia itu merupakan sea line of communication ya, atau SLOC, dan juga sea line of oil trades bagi kapal-kapal yang berlayar. Kita bisa membayangkan lebih dari 90% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut. Sementara 40% melalui perairan Indonesia. Lah bayangkan, kalau 40% itu melalui perairan Indonesia, kalau satu aspek yang kecil aja, kita belum bicara mengenai hasil laut ya, hanya retribusi misalnya. Nanti kalau kejaksaan bisa menertibkan ini dengan stakeholder terkait, kecil sekali kita melunasi utang luar negeri itu. Sangat mudah. Dan Kejaksaan Agung yang kokoh akan mampu itu. Sudah pasti mampu. Karena apa? Karena kejaksaan ini kan sudah mulai akan menunjukkan kinerja ke depan dengan undang-undang yang baru ini, membangun recovery ekonomi melalui penegakan hukum. Sudah pasti terjadi. Dan sebenarnya kan ini soal hanya dalam political will penegakan hukum. Misalnya obligor-obligor, tersangka-tersangka yang sudah bisa menunjukkan hasilnya, katakanlah misalnya udah bisa menyiapkan 40%, 60%, 70%, 25%, mengembalikan uang negara, kemudian yang lain nanti dicicil ya. Sebenarnya jaksa sebagai garda awal, sebagai JPU, udah bisa misalnya mengajukan menuntut bebas begitu ya. Minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim tuntut bebas ini. Karena dia sudah setor 50% dan akan dicicil yang lain. Boleh saja. Siapa yang melarang dalam itu? Tidak mungkin dilarang. Soal ketegasan political will penegakan hukum dari Kejaksaan Agung aja. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir barangkali Pak Masudi, saya hanya mengingatkan bahwa fungsi kejaksaan sebagai pengacara negara nanti itu hampir sama dengan yang terjadi di Amerika. Bayangkan yang namanya di Amerika, Bank of America itu kan bank yang terbesar ya. Itu kalau dia menjalankan kinerja salah digugat sama oleh jaksa di sana. Digugat perdata, disuruh membayar ganti rugi kan gitu. Dan juga dibayar ganti rugi itu. Bukan hanya terhadap Bank of America ya, yang digugat oleh Kejaksaan Amerika, tetapi juga JP Morgan Chase & Co. sebagai bank investasi terbesar di Amerika Serikat juga digugat oleh kejaksaan secara perdata. Akhirnya JP Morgan sebagai bank terbesar tadi membayar denda 13 miliar dolar Amerika Serikat. Itu baru terjadi paling 5 tahun yang lalu ya. Dan bayangkan kalau nanti kejaksaan ini mengawasi seluruh bank yang nakal-nakal itu dari perdata. Habis sudah ini. Penegakan hukum di tangan kejaksaan akan sangat kredibel dan negara akan sangat diuntungkan. Artinya kehadiran Kejaksaan Agung dengan undang-undang yang baru, nanti kita berbesar porsi sebagai jaksa pengacara negara, terutama dari sisi perdata, insya Allah saya yakin nanti The Guardian, pengawal penegakan hukum dari perspektif korupsi itu akan bisa dilalui oleh kejaksaan.
Karena di Amerika itu ya seperti itu. Karena kita itu kan bukan soal niru Amerika ya. Sistem hukum kita kan tidak bisa lagi diklaim ini model Belanda, model Inggris, Amerika. Kita udah satu kesatuan. Seluruh sistem perbandingan hukum itu sudah menyatu di dalam proses penegakan hukum kita, terutama teori-teorinya. Jadi barangkali di dalam pembukaan ini saya selaku Direktur Pasca Sarjana siap kapanpun membantu ikut mengawal undang-undang kejaksaan itu, terutama dari perspektif pengacara negara dan menggugat perdata itu. Kami akan membantu melakukan riset-riset juga nanti kalau diperlukan, sehingga bank-bank itu tidak seenaknya memberikan jaminan bodong di mana-mana. Bahkan kejaksaan sudah banyak sekali memiliki pengalaman bagaimana setelah diteliti kejaksaan, makam pun dijadikan sertifikat, dijaminkan di bank. Nah, ya betul Pak, barangkali itu saja. Mudah-mudahan nanti mahasiswa saya juga, dan kebetulan Pak Rektor juga nyimak juga, ini luar biasa, Prof. Sikli. Salam dari Pak Rektor untuk Pak Masudi dalam hal ini, dan seluruh pengurus PBMA juga sudah kita kasih informasi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di dalam memberikan kuliah ini bermanfaat untuk mahasiswa, dan tentunya Pak Masudi, mahasiswa ini harus banyak mendengar, karena ini for the future undang-undang kejaksaan yang belum banyak kita dengar ya. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dr. Ibnu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.